lagi sama gue Alia di Nominal, Nongkrong Minimal. Di sesi Nomitol kali ini akan menjadi sangat spesial banget karena aku nggak sendiri, aku kedatangan MC kondang sekaligus announcer juga pengajar. Ini dia Kang Alan. Halo Kang Alan. Halo. Apa kabar Kang Alan? Baik. Kalau saya lebih tepatnya MC kondangan. Oh, oke, baik. Iya. MC-nya wedding alhamdulillah baik. Di cuaca Bandung yang sedang ekstrim ini ya, baik-baik aja. Alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah sehat dong, karena di saat orang lain kerja di luar, saya di rumah. Oh, oke, baik. Mager. Iya. Kesibukan akhir-akhir ini tuh lagi ngapain aja nih Kang Alan? Sibuk dari tahun 2011 sampai saat ini masih tetap siaran. Oke. Jadi MC juga. Kalau dulu dari MC sunat sampai MC akad. Oh, baik. Semua Dari digarap ya? Digarap. Betul. Dari akan dipersiapkan sampai akan digunakan. Gitu ya. Gitu. Baik. Terus juga ngajar-ngajar juga di beberapa lembaga training, salah satunya di DJRI Broadcasting School. Wow, keren Seperti banget itu. teman-teman. Boleh tepuk tangan dong. Oke. Kebetulan nih Kang Alan ini kan di bidang announcer yang saya pun sangat interest dengan bidangnya itu. I really want to be announcer gitu. Waduh, Iya. apa emang yang pengen dikuasai dari announcer? Kenapa pengen jadi Karena penyiar? basically emang saya suka ngomong. Oh, Ngomong suka ngomong. begitu. Iya. Jadi Kang Alan ini adalah seorang announcer. Jadi awal mula gimana nih? Awal mula Kang Alan tertarik pada bidang announcer ini? Panjang. Ini mau versi panjang mau versi pendek? Bebas. Oh, bebas. Kamu sukanya yang panjang ke pendek? Panjang dong. Oh, yang panjang. Oke, siap. Kalau gitu saya akan kasih sesuatu yang panjang. Oke, Jadi awal mula tertarik di dunia siaran radio itu dulu waktu saya SMP. Jadi kalau misalnya lagi ngerjain tugas itu malam-malam tuh sering dengerin radio. Jadi kayak berasa seru banget ya kalau misalkan suara kita didengar banyak orang gitu. Akhirnya suatu hari saya tuh halu gitu ya. Jadi halu tuh kayak suatu hari gue yang bakal didengar banyak orang. Widih. Mimpi ya dulu. Mimpinya gitu. Betul. Hingga akhirnya di tahun 2009 ketemu bareng sama teman-teman yang juga belajar di dunia siaran. Dulu namanya DJ School, sekarang Radio School Bandung. Itu diadain di RRI Bandung. Jadi waktu itu kelas 2 SMA saya di tahun 2009, berasa tua banget ya. Akhirnya diajak untuk belajar siaran radio. Nah dari situlah saya mulai belajar kurang lebih 2 tahun, kemudian belajar lagi di berbagai sekolah radio, hingga akhirnya jadi penyiar radio itu di tahun 2011 di MKFM. Jadi di radio Aagim dulu, di radio religi. Setelah itu lanjut ke radio Sonata, radio pemerintah Kota Bandung. Lanjut lagi di tahun 2013-14 itu jadi presenter dan host di PJTV, TV lokal Bandung. Dan di tahun 2015 sampai saat ini mengabdi di Radio Republik Indonesia. Baik. Seperti Seorang itu. announcer dari RRI ya, betul? Dari RRI. Betul, oke. Begitu. Dulu tapi SMA atau SMK? Dulu saya pesantren lebih tepatnya. Pesantren. Subhanallah sekali kan ya. Subhanallah, Masya Allah sekali. Jadi saya dulu di pesantren, cuman kayak anggapan kalau pesantren itu adalah identiknya tempat pembuangan anak-anak nakal gitu ya. Oke. Terus ijazah anak pesantren emang bisa dipakai apa? Ya buktinya saya sampai di RRI saya menggunakan ijazah aliyah saya. Banyak-banyak orang yang underestimate banget ya sama Yes, pesantren, gitu. begitu. So saya hadir membuktikan bahwa kalau anak pesantren kenapa gitu? Oke, fan approve itu ya. Kalau Iyalah. anak pesantren juga bisa menjadi seorang. Senakal-nakalnya anak pesantren tahu jalan pulang. Cie. Minimal tulir-liur teuing gitu mau sholat jamaah siga kumaha kan batur teu apa gitu nya. Sok laliur jika tayamum siga kumaha sholat mayit arapal teu arapal kan? Gitu. Minimal bangun-bangun anak pesantren tuh tahu arah jalan Jadi pulang. asik. Cie, gitu. Oke. Di radio ini berarti udah berapa tahun ya? Kurang lebih berarti hampir 11 tahun di dunia siaran radio. Aku tuh agak-agak stalk Instagramnya Kang Alan nih. Kenapa? Karena kayaknya ya interest aja, atraktif banget loh Instagramnya, kayak positive vibes banget, parah. Aku lihat perjalanan karirnya Kang Alan nih, awal 2010 ya aku lihat situ. 2010 terus ada katanya guru yang underestimate sama Kang Alan. Boleh dong diceritain seperti apa? Jadi waktu itu tepat kurang lebih sore seperti ini, selesai hujan saya duduk di samping kelas karena saya ceritanya alumni waktu itu. Oke. Jadi lagi ada event, lagi ada acara. Guru ini nawarin waktu itu, mau nggak kerja? Alan udah kerja belum sih, masih magang-magang di radio karena gitu. Mau nggak kerja di TV? Kan excited banget ya. Itu mau banget gitu kerja di TV.
Bagian apa? Gua bilang, bagian marketingnya. Oh, saya pikir bagian presenternya. Emang ada nggak jadi bagian presenternya? Karena dulu mungkinnya looknya saya. Saya lihat. Iya, udah kering kerontang, hitam kurus, pokoknya saya akhirnya mengerti kenapa saya sering ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Sekarang udah glow up ya, kalau sekarang udah lagi. Udah ada yang ngurus. Mantan-mantan di luar sana menyesal. Waktu itu saya bilang kayak pas aku bilang pengen jadi presenternya ada nggak lowongannya. Udah itu kayak raut wajah guru saya tuh berbeda gitu. Padahal mungkin nawarinnya yang adanya ya udah marketing mungkin. Tapi saya ingin jadi presenternya karena look saya waktu dulu begitu sangat tidak terurus, kering kurus gitu ya. Jadi kayak underestimate aja saya bisa masuk TV. Selang beberapa tahun dari situ saya buktiin kalau kamu punya mimpi, jangan pernah takut gitu ya, dan percaya dengan diri sendiri di saat orang lain menyepelekan ya atau underestimate dengan mimpi yang kamu punya. Siapa lagi kalau bukan diri kamu sendiri yang yakin. Akhirnya saya yakinkan itu hingga selang kurang lebih 3 tahun 4 tahun dari situ saya ketemu lagi. Waktu itu sih sempat ketemu di kantin karena kampus saya deketan juga dengan sekolah SMA saya. Jadi dia kaget waktu itu saya wawancara wali kota Bandung pada saat Ridwan Kamil. Gitu. Jadi selesai itu akhirnya tersebar luaskan lah video saya lagi bareng wawancara Kang Ridwan Kamil. Akhirnya nanya kan gitu. Kamu nanya gitu. Cuma waktu itu belum usum ya, kalau usum udah gue pengen cemes gitu, tapi nggak boleh kan, tetap murid harus baik kepada gurunya. Ini nanya, Elan, Bening bisa masuk TV gitu ya, sampai wawancara Ridwan Kamil. Di situ saya bilang, kan dulu saya pernah bilang sama Bapak kalau satu hari saya tuh pengen jadi presenter TV. Keren banget. Jadi alhamdulillah terwujud lah dari tapi dari orang yang underestimate itu kita bikin jadi semangat nggak sih, kayak lihat nih gue juga bisa gitu. Tergantung kita mentalnya mau dijadiin apa. Kalau misalnya kita di underestimate kan oleh orang, tergantung kita vibes-nya mau gimana. Kalau kita mau marah-marah terus terpuruk, berarti kita mengaminkan omongan mereka. Betul. Kalau saya sih keep silent, tapi saya berusaha. Biarkan mereka terus menggonggong menjelekan kita dan kita terus grow up gitu. Dengerin teman-teman semua. Jadi Gitu. kalau misalnya ada yang underestimate, ya nggak usah sedih. Tunjukin aja, approve Ya, mending diem tapi bergerak terus. Gitu betul. lah, nggak satu hari kepret ku prestasi. Gitu. Anyway, Alan juga aku lihat di Instagramnya sering banget ikutan lomba ya dulu. Itu tuh tahun berapa sih ikutan lomba-lomba kayak reporter gitu ya? Lomba itu tuh kurang lebih tahun 2010 atau tahun 2011 gitu ya. Jadi ceritanya gini, sebenarnya saya bukan tipe yang suka lomba. Karena tidak percaya diri gitu. Jadi ngerasa ya udahlah pasti kalah dan tidak sering terpilih di sekolah. Ya anak bintang BP gitu ya. Bukan anak yang pinter, kagak. Gitu, aku tuh dari kelas 1 SMP sampai SMA itu selalu peringkat nomor 2 di belakang. Padahal gue udah kayak kagak di belakang. Bintang BP bukan bangga ya, tapi melainkan bahwa anak-anak yang dianggap dicap kayak malas, dicap mungkin membangkang, justru anak-anak yang punya potensi tinggi cuman tidak diwadahi. Gitu loh. Nah, ceritanya jadi pas waktu itu tuh banyak hal yang bikin orang ya underestimate kepada saya dan sebagainya. Tapi ya itu tadi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mulai dari step-step kecil yang bisa kita lakukan. Gitu loh. Itu juga penyemangat untuk saya sendiri karena kebetulan saya juga sama ranking 2 terus dari bawah. Berarti masih ada kesempatan untuk gue ya. Masih bisa. Nah, artinya setelah itu apa yang bisa kita lakukan adalah dijadikan si cacian makian dari seseorang itu sebagai motivasi untuk kita lebih grow up lagi. Jadiin cambuk gitu kalau ternyata dihina itu menyakitkan gitu. Nah, apa yang bisa kita balas buat hal itu? Maka yang bisa kita lakukan adalah kita mulai dari hal-hal yang kita suka, kita cari orang yang lebih ahli atau yang sudah ahli di bidang yang kita suka, kita belajar dari situ. Titik startnya. Begitu. Tapi Kang Alan sendiri nih, kan to be announcer tuh emang suka ngomong atau emang kayak karena tadi doang kayak pengen didengerin sama orang-orang atau gimana? Basicnya mungkin suka sharing. Cuman ketika kamu sharing kamu bukan siapa-siapa. Betul, gak ada yang lihat juga. Kalau kata Jack Ma itu di saat kamu bukan siapa-siapa, omonganmu akan terdengar seperti kentut. Tapi ketika kamu sukses, omongan yang dianggap kentut itu akan banyak
mau diminta didengar orang. Betul banget. Jadi ketika waktu itu saya sadar kalau saya bukan siapa-siapa, saya nggak dikenal, kemudian value saya nggak tahu apa. Akhirnya kalau saya ngomong orang nggak ada yang ngeh gitu loh, kecuali karena waktu itu dekatnya dengan geng motor gitu ya, kecuali kamu akhirnya disegani atau ditakuti gitu, akhirnya omongan kamu didengar karena mereka takut gitu, kalau nggak gua hantem gitu ceritanya. Oke, baik. Jadi ternyata orang-orang yang butuh eksistensi itu kayak mungkin misalkan sekarang banyak anak-anak kenakalan remaja di geng motor, mereka tuh butuh eksistensi yang akhirnya mereka butuh diakui dan butuh didengar. Ini lo gue. Iya, atensinya cuman pendekatannya salah gitu loh, kurang tepat maksudnya. Itu yang dulu saya lakukan. Begitu, jadi dulu ada anak baru sikat, hantam, pukulin gitu. Bener ya, ternyata pentolan sekolah. Gitu, tapi akhirnya saya sadar bahwa hal itu mau sampai kapan kan saya seperti ini. Akhirnya kayaknya seneng ya kalau gaul sama anak-anak pinter gitu dan sebagainya. Akhirnya pindahlah saya keluar circle sekolah itu. Saya pindah sekolah, mencoba gabung dengan anak-anak yang begitu pinter, walaupun saya begitu sangat bodoh gitu. Pindah sekolah tuh kapan? 2000, pokoknya itu tuh perpindahan SMA. Oh, SMA. SMA semester 1 mau semester 2 tuh harusnya nggak bisa pindah, tapi mau nggak mau gitu ya. Akhirnya pindah sekolah. Nah dari situlah akhirnya saya mencoba untuk saya pengen berubah gitu. Saya rubah lingkungannya, saya rubah circle teman-teman saya, bukan dalam artian nggak ngejaga silaturahmi ya. Silaturahmi tetap dijaga, cuman gaul saya pindah gitu dengan orang yang pintar, walaupun selalu kalau di circle mereka saya nampak begitu sangat bodoh. Mereka cerita ini itu saya kayak ini apa ya gitu. Tapi lingkungan tuh emang berperan penting gak sih? Sangat. Aku juga setuju, karena kayak ketika lo ada di posisi yang kayak circle positif, circle lo membangun sesuatu, lo tuh akan terbawa. Meskipun kata dari Kang Alan bilang kayak gue merasa bodoh, tapi ya lama-kelamaan juga ya gue ngikut aja gitu. Akhirnya jadi pinter. Iya, betul. Kita jadi banyak referensi dari omongan mereka, dan omongan itu yang jadi ngerubah sudut pandang saya gitu loh. Oh iya bener juga ya, kayak begitu ya. Iya juga. Jadi akhirnya tertarik mau baca dan sebagainya, karena ngerasa bahwa terus selama ini gue kemana aja gitu loh. Orang-orang udah ngomongin organisasi ini, organisasi itu, kemudian pergerakan ini, pergerakan itu, gue masih kayak hari-hari ngapain ya gitu loh. Tinggalan start ya. Benar banget, cuman nggak ada kata terlambat untuk belajar. Betul. Kayak itu. Terus juga aku melihat nih salah satu highlight Kang Alan. Aduh, gue ketahuan banget ya nge-stalknya ya. Gak apa-apa, memang presenter wajib nge-stalk. Kalau nggak stalk kelihatan banget ya. Oke, baik. Aku ngelihat nih almarhum mama bilang katanya sempat setiap kali ikut seminar tuh kayak selalu mikir kayak kapan ya anak saya kayak gitu. Sekarang alhamdulillah Kang Alan sudah merealisasikan apa yang mamanya inginkan. Iya. Gimana perasaannya? Nih kalau ngomongin tentang ibu tuh kayak tenang, saya tahan gitu sih. Bisa terbaik-baik. Gini, akhirnya yang menjadi salah satu inspirasi saya bergerak dari nol hingga sampai saat ini adalah justru ibu gitu ya. Maksudnya ada di posisi yang lahir bukan dari orang yang kaya, lahir bukan dari orang yang berada dan lain sebagainya, tapi ada cita-cita ibu itu suka mungkin ketika ketemu sama teman-temannya, atau misalkan karena ibu saya di lingkungan saudaranya adalah saudara-saudara orang kaya, jadi ngerasa kayak keren ya, misalkan anaknya ini udah bisa ini, anaknya ini udah bisa itu dan lain sebagainya. Buat orang lain mungkin dibandingin sedih gitu ya, tapi buat saya justru ngerasa bahwa saya lahir akhirnya bisa ngelakuin apa buat orang tua saya gitu. Bahkan sampai saya bilang, Mam, suatu hari kalau Alan nikah itu masih bocil, udah mikir nikah ya, Mam. Bang bucin dari sejak bocil ya. Itu sampai, Mam, suatu hari kalau nikah, Mama dan Bapak nggak usah ngeluarin uang ya, biar Alan pakai duit sendiri gitu. Terus kalau suatu hari di keluarga ini, Alan mungkin yang bakal punya rumah sendiri atau punya mobil, pakai duit hasil sendiri. Terus suatu hari di keluarga ini, Alan yang mungkin bakal sukses gitu, lebih cepat dibanding yang lain. Motivasi itu tuh sebenarnya ingin ngebahagiain ibu sih gitu, kayak Lan, seru banget ya Mama kemarin ketemu sama teman Mama punya punya kebun, punya saungnya lucu gitu dan sebagainya. Itu yang akhirnya saya note satu persatu hingga motivasi saya ngejar supaya saya bisa dapat itu untuk tunjukin sama orang tua. Akhirnya itu semua dapat. Anyways, Kang Alan juga sering nge-wishlist gitu ya. Itu dicatat gitu. Dicatat dan sebagainya, hingga akhirnya yang mungkin agak sedih adalah di saat ada beberapa pencapaian yang saya ingin gapai, saya ingin tunjukin ke ibu, tapi ibunya udah nggak ada. Cuman yang pasti bahwa boleh silakan teman-teman browsing apapun itu, leader apapun itu, mau Mark Zuckerberg, mau
Jack Ma dan lain sebagainya, bahwa ternyata orang-orang sukses adalah mereka yang bisa membahagiakan orang tuanya. Setiap saya seminar, setiap saya nge-MC, setiap saya mau lomba setiap saya mau ngelamar kerja jadi presenter TV atau siaran radio, alhamdulillah lamaran saya yang saya share itu nggak pernah tertolak. Semuanya itu kayak berasa mulus. Saya yakin bahwa setiap kali kita merasa beruntung, percayalah, yakinlah bahwa doa orang tuamu telah didengar. Betul, gitu. saya setuju banget sama statement Gitu. itu. Karena aku ngerasa juga sering banget ngerasa kayak ketika aku selamat dari suatu kejadian atau ketika aku ngerasa beruntung, itu pasti adalah karena doa ibu atau ayah yang Tuhan kabulkan. Jadi kalau misalnya nanya gimana sih supaya grow up karir kita dan sebagainya gitu ya, di situasi kondisi yang masih muda, gue pengen apa dan sebagainya, yakin Keyakinan adalah ada di doa orang tuamu. Makanya kan gini, ketika kamu lagi dapat masalah, nggak punya duit dan lain sebagainya, selama kamu masih punya orang tua, kamu akan baik-baik saja. Kan tinggal minta. Tapi kan kita gengsi ya. Sama ibu sendiri ngomong nuhun lagi, nuhun dah saya. Gitu ya. Atau nggak di hari ibu, sosok foto hari ibu kita meli gas LPG ge hoream. Padahal mah di rumah mah gengsi parah. Emang sok itu kan orang teh. Padahal itu salah satu kunci kesuksesan orang-orang. Boleh silakan browsing di mana orang-orang sukses, lihat bagaimana mereka memperlakukan ibunya. Ibunya terutama ya. Gitu loh. Jadi saya menekankan hal itu sih. Andai saja kalau anak-anak muda saat ini paham akan hal itu, kayaknya cepat banyak yang sukses gitu. Betul. Cuman bagusnya enggak gitu. Jadi nggak ada saingan maksudnya? Ya, iya. Jadi saingan saya tidak terlalu berat gitu loh. Berarti kalian with or without privilege, lu semua bisa jadi orang. Ya tapi hal pentingnya adalah tadi membahagiakan orang tua. Itu yang kadang kita lupa gitu loh. Iya betul. Padahal itu hal simpel ya. Penyesalan orang-orang yang udah sukses adalah di saat mereka udah punya segalanya, namun akhirnya mereka kehilangan satu makna yang setelah gua punya segalanya, dia inginkan membahagiakan orang tuanya, tapi sayang waktu nggak akan pernah terulang. Di saat kamu udah punya segalanya, kamu ingin bahagiain orang tua, sementara setiap harinya nyawa orang tua itu terus berkurang. Banyak penyesalan yang akhirnya dilakukan adalah sekarang ingin menunjukkan jati diri dan lain sebagainya. Saat kamu udah kerja, kamu udah punya ini, sibuk. Di saat kamu udah punya segalanya, kamu ingin bahagiain orang tua udah nggak ada. Itu hampir kebanyakan penyesalan tiap orang di saat mencoba untuk meniti karirnya setelah dia grow up, setelah dia punya segalanya, setelah dia bisa mampu beli segalanya. Dia ingin ngebahagiain orang tuanya. Mohon maaf, ternyata orang tuanya jatah usianya udah nggak bisa bareng sama kamu lagi. Mumpung masih ada, minta doanya gitu ya. Bahagiakan dari sekarang. Karena suatu hari kalau saya udah sukses, nggak perlu nunggu sukses gitu loh. Karena ketika kamu akhirnya udah sukses, udah punya segalanya, orang tuh udah nggak ada lagi, terus mau apa? Kayak merasa hampa aja sih gitu. Gue jadi merasa sedih, merasa diingatkan juga nih. Soalnya jangankan bahagiain deh gitu, karena gue sendiri kayak minimal nggak ngecewain orang tua deh. Jangan jauh-jauh ngebahagiain, minimal nggak ngecewain orang tua. Betul, jangan bikin khawatir dan semuanya. Ngabarin itu perlu dan penting. Jangan gitu. ke pacar doang, ke orang tua nggak ngasih tahu ya. Bener banget, ke pacar aja pap lagi di sini, ke orang tua lupa. Itu sih yang kadang satu hari di saat kamu akhirnya kecewa, sekecewa-kecewanya, yang nanti ada buat kita tuh adalah keluarga kita. At the end of the day, you and your family. Orang tua kita, yakinlah. Karena gini, orang yang sayang, orang yang cinta belum tentu bertahan gitu. Orang bertahan bisa jadi sayang, bisa jadi cinta. Cuman ketika saat kamu kecewa, siapa yang akhirnya ada di sisi kamu gitu? Ya pasti bagi keluarga. Nu nyasa saha? Nyokap. Nu masak saha dah ke rumah kabogoh kan? Gitu. Oke. Anyway, pernah gak sih Kak ngadepin orang-orang yang judgmental? Kayak misalnya, dulu nih waktu Kak ngerintis, terus kayak, ya elah, lo mah gitu-gitu doang, gak akan jadi apa-apa loh. Atau kayak, ngerendahin lo karena lo belum jadi apa-apa gitu. Pernah gak sih? Sering. Dan gimana cara menghadapinya? Ya, bodo amat sih. Udah gitu dong, bodo amat. Kesel ya? Enggak, sisi manusia pasti siapa sih nggak kesel gitu ya. Maksudnya, lu ngapain sih bikin YouTube gitu? Iya. Lu ngapain sih bikin YouTube? Sekarang, hello. Gitu artinya, lu sempat waktu bikin YouTube tuh kan dulu sempat bikin YouTube di kantor. Terus banyak ada sih teman-teman yang kayak, lu ngapain sih bikin kayak gituan? Pasti ngapain sih gitu? Ya. Ada yang nganggap tenan-tenan sih gitu. Karena yang ngejek, YouTuber ya gitu ya. Iya banget lagi. 2015 kayaknya
masih ada yang pada kayak gituin gitu. Oh lu serius? Oh YouTuber ya nama gitu. Jadi ketika bawa kamera tuh dianggap kayak gimana ya, nyinyir gitu akhirnya. Tapi ya udahlah gitu. Karena tadi saya sudah tidak menggantungkan harapan saya pada orang lain dan saya tidak butuh pengakuan orang lain. Iya udahlah, saya jalanin aja. Setelah selang seperti itu akhirnya sekarang kan yang jadi value saya adalah orang banyak kenal tuh dari YouTube saya akhirnya gitu. Jadi ketika orang sekarang mereka yang pada bilang buat apa sih YouTube gitu. Nah, namanya sih mana teh gitu. Duh, gua mah kurang gampang atuh sa AdSense aing. Nggak boleh sombong ya. Dalam hati itu tuh. Nggak apa-apa sombong dikit mah. Jadi dalam hati tuh akhirnya itu yang bikin jadinya nggak saya omongin ke orang tapi saya dalam hati gitu. Dalam hati itu dalam artian bahwa tuh kan dulu lu ngehina-hina gue gitu loh. Mana baheula nggak gue goreng urang gitu. Tapi setelah saya lihat di saat hidupnya mulai susah, jobnya mulai goyang karena pandemik, oh mohon maaf, AdSense saya tambah kenceng. Dan saya baik-baik aja gitu loh. Nah, saya simpen dan di dalam ingatan tuh hal itu, tapi bukan untuk jadi sombong, tapi untuk supaya saya baik-baik aja. Dalam artian ketika ada judgmental seperti itu, mental saya udah kuat. Dalam artian gini, alah lu giliran susah juga ntar minjem duit sama gue gitu ya. Hasil dari YouTube Iya. Dan duit yang lu pinjam hasil YouTube yang lu dulu pernah sepelekan. Iya. Tapi asik juga. Gak malu kan tuh jilat ludah sendiri gitu. Berenang malah berenang. Bukannya sekarang lagi musim ya orang-orang yang suka jilat. Iya sih. Jilat atasan gitu, jilat temen gitu kan. Udah ganti sih sekarang kayak begitu ya. Gitu sih. Jadi ngadepin judgmental adalah jadikan hal-hal itu tuh sebagai pemicu untuk kasarnya begini, lu hina gue, lihat aja suatu hari. Nah itu tuh lihat aja suatu hari itu jadi sebuah motivasi untuk aku tuh bisa lebih semangat lagi dan lebih mau kerja keras lagi gitu. Tapi tetap harus punya keyakinan di dalam diri sendiri ya kalau gue bisa gitu. Benar. Betul. Gitu. Ada nggak sih saran untuk orang-orang nih? Orang-orang kayak aku contohnya yang want to be announcer gitu, kayak harus apa gitu. Gini, ada dua jalan yang bisa dilakukan gitu ya. Pertama adalah kamu mau jalan biasa, jalan lembur gitu ya, jalan sebagaimana mestinya, atau kamu mau pakai jalur tol. Artinya kan dua jalan yang berbeda. Mau jalur yang agak lama tapi simple, mau jalur yang agak cepat tapi butuh effort. Kalau misalkan saya tanya, mau jalan yang mana? Butuh effort. Jadi jalan yang lebih cepat kan? Iya. Jadi gini, dalam proses mengejar karir ada dua hal. Ada bisa dikerjakan otodidak. Otomatis kan otodidak tuh belajar bisa dari YouTube, dari buku, dari apa, dari orang yang udah ahli dan lain sebagainya. Tapi gambling untuk gagalnya tuh banyak. Gitu. Ada satu jalan yang bisa lebih cepat lewat tol adalah kamu kursus, cari sekolahnya, cari orang yang lebih ahli, kemudian kamu belajar sama dia. Walaupun kamu harus ngeluarin budget, tapi jalur kamu lebih cepat ngejar karirnya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya sekarang, kamu mau jadi apapun itu, di bidang apapun itu, dua hal yang memang bisa kamu raih. Kalau kamu ternyata belum punya duit, belum punya effortnya, ya kamu ngulik lah. Lihat di YouTube, baca buku, sharing sama teman-teman, gabung sama komunitas. Ya minimal kalaupun lama dan kamu ada di jalur yang benar lah gitu. Cari-cari ilmunya dulu. Nah, cari-cari ilmu dulu. Yang kedua adalah kamu bisa kursus, bisa sekolah, banyak sekolah fotografi, videografer, sekolah konten, sekolah jadi presenter, jadi MC. Nah, ambil jalur itu lebih cepat ngeluarin effort. Iya, tapi itu berbanding lurus dengan apa yang nanti akan kamu dapetin. Jadi investasi benar kata Tung Desem Waringin, salah seorang motivator nasional, dia bilang bahwa salah satu investasi yang bisa dilakukan anak muda adalah dari leher ke atas gitu. Artinya ilmunya dulu kuasai, karena kalau udah ilmunya oke, kamu ngerjain berbagai hal apapun itu kalau tahu ilmunya lebih mudah. Satu itu, yang kedua adalah kalau investasi dengan ilmu, aku rasain sendiri, duit yang nyamperin kita, bukan kita yang nyari-nyari duit. Gitu. Jadi kamu pilihannya mau yang mana? Mau otodidak silahkan dijalankan, mau kursus silahkan dijalankan. Dua-duanya bagus. Yang enggak itu impiannya banyak, tapi rebahannya dan enggak mau bangunnya banyak. Mau ngejar mimpi kan?
Gimana mau mimpinya jadi kenyataan kalau kamu masih terus aja mimpi gitu. Sarewe gitu kan. Tidur aja terus gitu. Maka perlu dikejar, perlu diwujudkan, dijadikan nyata mimpinya. Bangun. Pilih jalannya. Mau otodidak silahkan, mau kursus silahkan. Kalau mau lebih cepat, effortnya harus dikeluarkan juga lebih oke. Lebih banyak. It's gonna be worth it kok. Ya, bener. Worth it banget pokoknya gitu loh. Baik, itu dia saran untuk kalian semuain jadi announcer gitu. Sekarang kita main games gak sih? Aduh. Games voice over. Sebenarnya gue yang nantangin tapi gue juga yang ketar-ketir. Biasa aja. Apa sih gamesnya? Games voice over. Voice Kita main over. voice over. Mm-mm. Oke. Ada ya di situ? Oke. Ini? Yang game ya, game voice over yang pertama. Boleh dibaca dulu? Ini kayak iklan atau apa? Iya, betul, iklan. Jadi kayak kita duet gitu ya? Iya, betul. Saya kelop dong sama Kang Alan yang sudah Kagak ada. jadi voice over ini. Enggak, masih sama-sama belajar. Okay, let's get started. Akhir-akhir ini banyak kegiatan, apalagi dikejar-kejar deadline. Niat hati ingin menyelesaikan, namun raga tidak ingin melakukan. Apalagi mata selalu berat, seberat harapan orang tua padaku. Kalau gitu, aku pasti minum kopi Jembrot. Kopi dengan 100% robusta, jadi pas buat kamu lagi kurang semangat. Kopi Jembrot. Bikin mata. Nggak mau, coba kamu segitu aja. Coba. Oke, gimana? Kopi Jembrot. Kopi Jembrot. Bikin mata jadi melotot. Oke. Kopi Jembrot. Oke. Untung Jembrot ya. Once more kali ya. Sekali lagi. Ada satu voice over lagi Kang Alan. Ada satu lagi ya? Satu lagi, baik. Apa tuh? Start from Kang Alan, baik. Oke. Ini harus kayak gimana nih? Bebas. Oke, coba ya. Mangga. Waalaikumsalam. Ada yang salah harus jawab. Iya juga lagi. Capek banget loh. Oke, kita coba ya. Lanjut. Aman? Oke. Ketika bulan muncul di malam yang sunyi dan rumitnya lika-liku kehidupan. Di atas kasur ditemani lembutnya bantal. Oke, ulangi. Ketika bulan muncul di malam yang sunyi dan rumitnya lika-liku kehidupan. Di atas kasur ditemani lembutnya bantal dan hangatnya selimut. Gak bisa tidur akibat banyak pikiran. Eits, jangan khawatir. Kini kami hadir Spotify menemani keresahan hidup yang kalian rasakan. Karena banyak pikiran, stay tune di Spotify di sinopsis hari ini. Bye. Oke. Keren. Gitulah ala-ala ya di depan voice over asli. Mohon maaf. Enggak bisa belajar. Begitulah. Oke, untuk episode kali ini dirasa cukup. Semoga di lain kesempatan aku bisa ketemu dengan Kang Amin. Alan. Karena Thank masih you. banyak banget hal yang pengen aku tanyain sih sama Kang Alan ya. Boleh lah ya, ngobrol-ngobrol di belakang kamera kan bisa lebih Iya dong, chill gitu lebih kan. chill banget. Oke, thank you banget Kang Alan udah nyempetin waktunya untuk datang ke Nomi Talk ini. Oke, thank you juga buat teman-teman kru. Terima kasih banyak. Makasih. Kang Alan sukses selalu. Amin. Stay share positive vibe karena I like your positive vibe. you. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe channel Nominal dan channelnya Kang Alan apa? Alan Albana. Oke, baik. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng. Juga komen kalian kalau misalnya punya saran-saran di bawah ini. Oke. Bye, see you guys on my next video.